Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita kedatangan eh, kulkas ya. Untuk mereknya itu Polytron. Dan kasusnya itu tidak bisa dingin ya. Nah, ini setelah saya hidupkan. Nah, dari sini tuh tidak ada hawa dingin sama sekali. Dan juga ini tadi di bagian kondensor banyak yang ngeropos ya. Ini udah saya bersihkan yang bagian yang ngeropos. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengecek ataupun memastikan apakah itu freonnya ataupun dari kompresornya. Nah, yang perlu kalian cek, kalian bisa cek pada bagian belakang sini. Nah, di sini untuk posisi kulkas itu sudah hidup ya. Nah, ini udah ada getaran nih. Tadi di dalam evaporator itu ada suara mendesis ya. Dan kalau misalkan seperti itu artinya kompresor ini berjalan ya. Nah, tinggal kita harus memastikan apakah freonnya ini ada atau tidak. Nah, di sini untuk ampere sudah tertera 0,6 dan pemakaian wattnya sekitar 34 watt. Nah, kalian cek pada bagian kondensor sini, ataupun seperti yang saya jelaskan di video-video saya kemarin, kalian bisa cek pada samping bodi kulkas. Nah, kalau misalkan pada samping bodi kulkas ini tidak ada hangat sama sekali, dan juga di bagian kiri ini juga tidak ada hangat sama sekali, maka itu udah ada tanda ya bahwa freonnya ini habis. Nah, kalau untuk merek-merek Polytron itu di bagian pinggir ya. Kalian jangan mengecek pada bagian kanan kiri aja. Yang perlu kalian cek pada bagian belakang. Kebetulan untuk Polytron ini kanan kiri aja untuk di bagian kondensornya. Kalau untuk merek LG biasanya itu yang bagian belakang juga ada. Nah, kalian bisa cek juga. Dan juga pada bagian filter di sini, filter kulkas ini kalau misalkan posisi freon normal ataupun freon ada, itu harusnya panas ataupun hangat. Nah, di sini tidak ada hangat sama sekali. Itu artinya kulkas ini mengalami kebocoran freon. Nah, umumnya untuk jenis yang Polytron ini ya, itu kebanyakan usia 5 tahun ke atas itu sudah harus ganti kondensor ya. Kadang tiba-tiba tidak dingin ya. Untuk kasusnya itu kadang dinginnya itu mulai berkurang ya. Nah, ini sama untuk kasus Polytron ini kemungkinan dia sudah berada di atas 5 tahun. Nah, untuk penggantian kondensor sendiri, nah kalau untuk jenis tipe yang 16 ya untuk Polytron, untuk yang 16 seri 16, nah kan ada yang seri 16, ada yang 18, ada yang 20. Nah, untuk seri yang 16 saya biasanya menggunakan kondensor yang ukuran 8. Kalau misalkan serinya itu 18, saya menggunakan ukuran 10. Nah, di sini kan terlihat ya nomor serinya. Ini seri 16. Nah, ya 16 ya. Nah, ini saya ganti yang ukuran 8, dan di sini udah tertera juga ampernya 0,75 pada saat posisi freon normal atau full. Sedangkan di sini ampernya berada di angka 0,6, artinya freonnya habis ya. Dan ini adalah kondensornya. Nanti akan saya coba tutorialkan ya bagaimana caranya memasang kondensor dari 0 sampai kulkas ini dingin kembali. Oke, kita cabut aja, kita langsung ganti kondensor aja. Oh ya teman-teman, sebelum kalian mengganti kondensor ya, perlu saya ingatkan lagi, kalian harus memastikan ya bahwa pada bagian evaporator ini tidak bocor ya. Kalian pastikan pada bagian evaporator ini tidak bocor. Ciri-ciri evaporator yang bocor biasanya itu timbul oli ya, ada oli, biasanya ada rembesan oli. Nah, kalau kalian masih belum yakin evaporator ini bocor atau tidak, kalian bisa press. Nah, untuk video cara pengepresannya bisa cek di video saya sebelumnya, itu sudah saya pernah upload untuk pengepresan di kondensor maupun di evaporator. Nah,
di sini terdengar ya ada suara gemericik air. Itu artinya ada banyak oli di dalam evap. Nantinya yang harus kita lakukan, kita flushing supaya nantinya proses pendinginannya itu bisa lebih sempurna ya, ataupun merata. Nah oke, sekarang kita akan coba pasang kondensernya dulu. Di sini untuk pemasangan kondensernya seperti ini. Kondensernya ukuran 8 ya, 8 jalan. Dan di sini saya lebihin karena mungkin agak kurang ya kalau untuk ukuran 8. Jadi lebihan yang di sini ini saya tambahin lagi. Dan dari sini itu langsung masuk ke sini ya. Dari mesin, kondenser mesin itu langsung masuk ke sini. Nah, nantinya keluarnya itu lewat sini. Tuh. Di sini dikasih 2 cabang dan filter kalau bisa diganti. Kalau untuk penggantian kondensor ini, di sini saya menggunakan filter ukuran 12 ya. Filter isi cabang 2. Dan selanjutnya kita akan tutup dulu. Nah, kita lihat. Kita akan hidupkan di sini untuk tekanannya pada saat kondisi tidak hidup itu berada di 70. Nah, sekarang kita langsung hidupkan. Kita pasang tang ampernya dulu, alat ukurnya dulu. Nah, langsung kita hidupkan. Nah, di sini tekanannya akan turun. Dan di sini ampere tertera 0, berapa? 668 ya. 68. Dan di sini untuk tekanannya sudah berada di 15 PSI. Nah, ini kita tunggu aja apakah dia bakalan turun atau stay di angka 15. Nah, untuk tekanannya mulai turun. Di sini filter sudah mulai terasa hangat ya. Maksud saya kondensor ya. Nah, di sini stay berada di angka 10 ya, 10 PSI. Tuh. Ini kita coba tambahin. Kita tambahin sampai nggak nyampe 15 lah ya, karena ini ukurannya kecil. Coba kita tutup. Di sini sudah hampir mendekati di angka 15. Nah, sekarang kita tutup. Nah, sudah hampir mendekati 15 ya. Nah, kita tutup aja. Nah, di sini filter sudah mulai terasa hangat. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini udah normal ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau cari aman supaya kalian itu nggak sampai bolak-balik 2 kali, kalau misalkan di bagian pintu udah ada keropos, bisa langsung ganti kondensor ya. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.